Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Saputra. Saya mahasiswa dari STIM Iqbal Komtek Palembang, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat suatu program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan text editor Apache NetBeans IDE 12.4. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membuatkan yang pertama, yaitu cara membuat suatu form menu, di mana di sini saya menggunakan Gframe. Langkah yang pertama yaitu silakan teman-teman bikin folder projectnya terlebih dahulu. Caranya cukup kalian tekan File, lalu klik menu New Project. Lalu di sini teman-teman pilih Java with INT, pilih Java Application, lalu klik Next. Di sini teman-teman berikan nama, bebas namanya. Di sini saya memberikan nama saya. Nah, untuk lokasinya itu teman-teman bebas mau memilih di mana. Di sini saya memilih di lokasi D dengan folder NetBeans. Lalu setelah itu teman-teman klik Finish. Nah, untuk folder projectnya itu telah kita bikin. Nah, selanjutnya kita masuk ke source page, lalu masuk ke package project kita. Nah, langkah yang pertama kita buatkan suatu Gframe terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Teman-teman klik package project teman-teman, klik kanan, lalu klik new, lalu klik Gframe from. Di sini teman-teman masukkan class name-nya, bebas. Di sini saya memasukkan nama saya. Di sini saya akan membuatkan suatu program form menu. Ini biarkan default semua, lalu dilanjutkan dengan klik Finish. Nah, ini merupakan suatu halaman Gframe, di mana ini nanti akan didesain. Yang pertama yaitu kita akan membuat menu di sini. Nah, menu ini terdiri dari beberapa item. Lalu selanjutnya kita akan mendesain header dan footernya, di mana footer ini nanti terdapat ada jam dan tanggal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita atur dulu size-nya. Nah, langkah yang pertama kita masukkan menu, di mana menunya itu terdapat di palettes. Nah, jika teman-teman belum tersedia tersedia adanya palettes ini, teman-teman bisa klik di sini. Atau bisa dengan shortcut Ctrl plus Shift plus F8. Nah, untuk memilih menu barnya ada di swings menu. Caranya teman-teman tinggal klik ini sekali, lalu kita dragkan ke sini. Nah, setelah itu kita edit. Di sini saya akan memasukkan beberapa menu. Yang pertama, di sini saya akan mengeditnya dengan cara klik menunya, lalu pilih edit text. Di sini saya akan memasukkan menu dasar. Lalu yang kedua, di sini saya akan memasukkan operator. Nah, untuk menambah menu selanjutnya, teman-teman tinggal klik menu barnya di sini, lalu klik kanan, lalu pilih add menu. Nah, otomatis dia nanti akan langsung menambahkan menu selanjutnya. Lalu di sini teman-teman tambahkan lagi menu tentang percabangan contohnya. Lalu lanjut, selanjutnya klik kanan lagi, klik add menu, lalu edit text. Selanjutnya perulangan.
Setelah itu dilanjutkan lagi dengan menambahkan menu. Di sini saya akan menambahkan menu tentang array. Selanjutnya saya tambahkan menu lagi. Oke, lalu selanjutnya menu ketujuh yaitu database. Nah, di beberapa submenu ini nanti ada beberapa submenu lagi. Nah, cara menambahkan submenunya, caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal klik menu bar yang di sini, lalu klik kanan, lalu klik add from palette, lalu tambahkan menu item. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan menu item. Di sini saya akan memberikan menunya tentang visual. Lalu klik kanan lagi untuk menambahkan menu item. Lalu klik menu item lagi. Di sini kita tambahkan, klik 2 kali. Di sini kreasi atau biodata. Nah, lalu yang kedua, di operator ini saya akan memasukkan menu item juga. Yang pertama itu tentang aritmatika. Lalu yang kedua, ini saya akan membuatkan submenu bangun data. Nah, di bangun data ini nanti ada submenunya lagi. Nah, cara menambahkan submenu lagi di bagian submenu tersebut, caranya cukup mudah. Teman-teman, caranya di sini teman-teman jangan pilih yang menu item. Kita hapus dulu. Teman-teman klik kanan, lalu add from palette, tambahkan menu di sini. Nah, di sini baru teman-teman tambahkan add menu item. Jadi, tambahkan menu dulu. Jika mau menambahkan submenu di submenu itu, tambahkan menu, baru tambahkan menu item di sini. Nah, sini tadi bangun data. Ini saya akan menambahkan submenu lagi. Di sini saya akan membuat program persegi, menghitung persegi. Lalu di sini persegi, program persegi panjang. Nah, di selanjutnya saya akan membuatkan menu item lagi. Di sini saya akan membuat menu item, contohnya program penugasan. Lalu tambahkan menu item lagi. Ini saya namakan program relasi. Lalu di sini kita tambahkan menu. Di sini saya akan menambahkan menu, di mana menu ini berisikan namanya program tentang ternary. Nah, di program ternary ini saya akan membuatkan satu contoh. Saya akan masukkan menu item. Saya akan contoh ternary 1. Nah, di percabangan ini saya akan membuat 4 program, yaitu ada pemrograman if, ada pemrograman if else, ada pemrograman if else if, dan ada pemrograman
sini saya akan menambahkan menu item. Yang pertama itu program if. Yang kedua program if else. Lalu yang ketiga program if else if. Lalu yang terakhir kita tambahkan program switch. Nah, selanjutnya untuk perulangan saya akan membuatkan 3 menu program, submenu program. Yang pertama itu tentang perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Di sini saya akan menambahkan submenu. Yang pertama itu perulangan program for. Yang kedua program while. Nah, yang ketiga program do while. Nah, untuk array ini saya akan membagi menjadi 2. Ada yang array 1 dimensi dan ada array 2 dimensi. Yang pertama itu program array 1 dimensi. Yang kedua program array 2 dimensi. Nah, untuk OOP dan database ini saya lewatkan terlebih dahulu. Kita akan fokus ke 1, 2, 3, 4, 5. Pembuatan 5 form ini terlebih dahulu. Karena untuk database ini akan dilanjutkan di video selanjutnya. Karena durasinya itu cukup panjang, di mana ini akan terhubung di MySQL. Nah, selanjutnya kita akan memberikan variabelnya terlebih dahulu agar button-button di submenu dan submenu tersebut bisa dieksekusi. Caranya kita ganti variabel, yaitu klik kanan pada menu submenunya, change variabel. Di sini kita berikan saja visual biar mudah mengenalinya. Jadi fungsi penggantian variabel ini agar mudah dikenali. Sini biodata admin. Oh, maaf. Nah, itulah cara penggantian variabel itu, tidak bisa dengan spasi. Biodata admin. Operator aritmatika. Sini persegi, button persegi. Ini persegi panjang. Lalu di sini penugasan. Lalu di sini relasi. Lalu di sini ternary. Contoh pertama. Ternary 1. Oke, selanjutnya masuk ke percabangan. Program if. Program if else. Salah. Program
program if else, program if else, if program switch. Lalu kita lanjutkan. Di sini videonya akan saya cepatkan. Nah, baiklah, setelah kita memasuki penamaan variabel, selanjutnya di sini saya akan mengeditkan header. Nah, cara kita mengeditkan header, sebelum kita mengedit header, kita posisikan dulu form ini biar di tengah. Caranya itu kalian klik kode, lalu generate center ini kita centang. Nanti ketika di run, dia akan formnya itu mengarah ke tengah. Nah, setelah itu kita akan kita akan membuat header. Di sini saya akan membuat headernya itu dengan menggunakan panel. Teman-teman bebas mau bikinnya bagaimana, atau bisa menggunakan background jika teman-teman ingin menggunakan background. Di sini saya akan menggunakan panel saja. Ini sesuai kreasi teman-teman mau dibikin seperti apa. Nah, cara memberikan warnanya itu cukup mudah. Klik properties. Lalu untuk backgroundnya saya kasih warna hijau. Oke. Nah, setelah itu saya akan memberikan. Nah, jika teman-teman ingin memberikan icon, caranya teman-teman bikin package untuk image-nya terlebih dahulu. Caranya klik new, lalu klik Java Package. Nah, di sini dikhususkan untuk membuat img. Jadi dikhususkan untuk gambar. Nah, untuk gambarnya nanti saya akan memilihnya. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Nah, saya sudah menyiapkan 3 gambar. Caranya itu cukup mudah. Teman-teman jika ingin menambahkan gambar, teman-teman bisa menggunakan label. Nah, label ini, lalu klik properties untuk teks yang kita hapus. Lalu teman-teman pilih icon. Klik titik 3 yang di sini. Lalu kita arahkan titiknya ke img. Lalu kita select icon komputer. Lalu klik OK. Usahakan carilah gambar yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Usahakan jangan terlalu besar karena nanti akan susah mengaturnya. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan sebuah label judul dari project yang saya buat ini.
Di sini saya akan memberikan labelnya pemrograman berorientasi objek. Nah, teman-teman bisa mengatur teks tersebut mulai dari font, warna, atau ukurannya di Properties. Caranya klik kanan, lalu pilih Properties. Untuk mengatur font, teman-teman arahkan ke titik-titik tiga ini, ke di font ini. Nah, teman-teman bisa bebas mau pilih font jenis apa. Di sini saya memakai agensi FB dengan font stylenya bold dengan size-nya 24. Nah, untuk warnanya itu teman-teman pilih di foreground. Saya milih warna putih. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tambahkan button. Nah, button ini nanti fungsinya jika diklik nanti akan mengeluarkan semacam inputan G-Option pane. Di sini saya akan memakai, jadi berupa pesan, penyampaian pesan kepada user bahwa ketika diklik tombol ini dia akan mengeluarkan suatu pesan. Di sini saya akan memberikan button mulai. Nah, selanjutnya saya akan memberikan footer di bawahnya. Saya menggunakan panel lagi di sini. Nah, untuk panel di sini saya akan memberikan warna putih. Warna putih yang atas kali ini. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa gambar dan jam. Di sini saya akan memberikan label nama saya. Di sini sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Untuk menambahkan icon tadi cukup menggunakan label. Caranya seperti ini, sama seperti tadi. Dengan memasukkan icon, lalu pilih copy paste img, lalu masukkan Windows. Saya akan menggunakan ini. Lalu kita duplikat saja untuk icon yang kedua. Saya letakkan di sini. Saya ganti ikonnya. Ini saya kecilkan. Ini sesuai kreasi teman-teman ya. Nggak harus ngikutin dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sebuah jam dan waktu. Menambahkan sebuah waktu dan tanggal. Di sini kita akan menggunakan J label lagi. Di sini kita biarkan, kita atur saja untuk fontnya. Di sini saya akan menggunakan font agensi lagi dengan tipe bold. Ini kita duplikat saja. Nah, di
sini kita ganti variabel name-nya, di sini waktu. Lalu di sini kita ganti tanggal. Lalu klik OK. Nah, desainnya telah selesai. Saatnya kita masukkan kode programnya. Kita klik menu source. Nah, untuk yang pertama kali kita masukkan inputan. Yang pertama itu di frame-nya, yang kedua itu J option karena saya akan memakai J option. Yang ketiga itu karena memakai tanggal, jadi menggunakan Java Util Calendar. Lalu selanjutnya menggunakan Gregorian Calendar. Nah, di sini saya akan melakukan import terlebih dahulu, import inputan. Lalu masukkan import JavaX swing pen. Lalu import Java Util. Java Util Calendar. Kalender, lalu import Java dan util kalender. Nah, selanjutnya, teman-teman buat prosedurnya terlebih dahulu di sini. Yaitu yang pertama itu saya akan membuat agar menu ini ketika di running itu akan tampilannya menjadi maximize, menjadi langsung ke halaman besar. Caranya itu teman-teman masukkan kode program ini. Set extend. Di sini bisa langsung pilih maximize board. Lalu kita set lokasinya. Nah, setelah itu kita tambahkan prosedur new trip. Lalu kita tambahkan prosedur public void run. Nah, di sini kita masukkan for. Buka Purawa lagi.
Nah, di sini baru kita bikinkan untuk tanggalnya terlebih dahulu, kalender new. Lalu untuk tahunnya kita berikan tipe data integer. Kalender, lalu tambahkan getnya itu 1. Lalu untuk bulannya sama integer. Kita panggil lalu untuk hari integer juga. Nah, untuk jam juga sekalian di sini integer. Lalu untuk menit integer juga. Ini untuk menitnya 12 saja. Lalu untuk detik ini integer. Nah, selanjutnya kita masukkan string untuk tanggal. Kita panggil hari, cara memanggilnya hari plus tanda slash untuk tanggalnya, untuk format tanggal. Lalu kita panggil bulan tambah slash, lalu kita panggil tahun. Lalu untuk string waktu kita panggil jam plus di sini kita menggunakan format .2. Kita panggil menit sama menggunakan .2. Lalu panggil detik. Nah, setelah itu kita masukkan nama file form kita yang kita buat. Di sini kan tadi namanya Muhammad. Ini sesuai nama file form menu yang kita buat tadi. Lalu kita panggil this. Nah, variabel tadi yaitu tanggal. Nah, di sini langsung otomatis ada. Lalu kita set text tipe data string yaitu waktu. Lalu di sini Muhammad masukkan untuk tanggalnya.
Sini waktu salah teman-teman. Di sini tanggal. Nah, jika selesai, teman-teman klik start di sini. Nah, selanjutnya kita action tombol mulai ini terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya klik tombol ini, klik event, action, lalu klik action performance. Nah, cari kursornya itu nanti akan bergerak ke sini, yang ada tanda kedip-kedip. Jadi ketika di action, ketika nantikan ini kan banyak nanti. Nah, carilah yang kursornya itu berkedip. Lalu di sini kita masukkan G option. Kita show. Show message. Show message dialog. Simbolnya 0. Kita kasih teks selamat datang. Silakan pilih Nah, kita cek lagi apakah ada source yang merah. Jika merah itu menandakan ya ada error. Tampaknya tidak ada. Selanjutnya kita akan coba running. Kita klik run, lalu klik run file. Nah, baiklah. Sudah jadi ini untuk jamnya itu telah berhasil kita bikin. Sekarang itu menunjukkan pukul 22:34. Ini detiknya, ini tanggal, ini bulan, dan ini tahun. Nah, untuk menu-menu tadi telah kita buat. Nah, ini nanti akan diisikan beberapa form yang nantinya itu akan terhubung. Ini kan belum terhubung. Nanti kita akan hubungkan, ada source code-nya. Nah, ini buat button mulai ini yang saya maksud tadi, G option pin. Jadi ketika diklik itu dia akan memberikan pesan dialog yaitu kepada user, yaitu selamat datang, silakan pilih menu di atas yang ingin dijalankan. Nah, baiklah, itu saja teman-teman video tutorial saya mengenai cara pembuatan suatu program sederhana, yaitu membuat sebuah form menu di mana ada tanggalnya, ada waktunya, mulai dari menambahkan menu bar, logo, dan button. Itu saja, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.